Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni, tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, kok berapa harganya cincin ini? 100 juta lah. Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik, atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qabalal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Priyandi, Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun, baik dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab? Substansinya apa? Substansi. Kalau kita lihat, kalau orang-orang yang biasa, dia bilang HBD, ya kan? Nah, ini yang agak-agak milenial lah. Kemudian yang biasa-biasa aja, yang level-level biasa, kemudian kata dia selamat ulang tahun. Ulang tahun.
Kemudian kalau ustadz itu barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik. Atau lagu Habib Rizik Syihab, mabruk alfa mabruk, mabruk alfa mabruk. Nah, coba kita tengok substansi dari 4 ungkapan ini. Pertama, happy. Happy itu kan senang, kan? Happy birthday. Happy. Happy berarti senang. Senang. Oke, yang kedua, selamat. Jelas-jelas yang ulang tahun itu Ahmad, tapi yang disebutnya juga selamat. Ya, selamat. Oke, intinya substansinya selamat. Ya kan? Selamat. Selamat nih dari bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya disebut doa. Nah, Ustaz nanti datang ke rumah ya, doa selamat. Yang ketiga, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Berkah. Berkah. Oke. Ini juga begitu, mabruk. Sebetulnya yang tepat itu adalah mubarak, karena fi'il madinya baraka yubariku. Tapi sudah populer di seluruh negara Arab mabruk. Maka ini disebut dengan khata' sya'i. Salah tapi populer. Nggak ngerti kami Pak Ustadz, salah tapi populer. Mohon maaf zahir dan batin, tapi populer di tempat kita mohon maaf lahir. Nah, ini namanya khata' sya'i. Salah tapi populer. Malah ketika saya tulis zahir dan batin, Ustadz tipu ya. Salah tulis. Ini jadi saya tidak permasalahkan mabruk ini. Nah, dari 4 ungkapan ini, senang, selamat, berkah, apa? Kalau digabungkan 3 ini, senang, selamat, berkah, sebetulnya isinya ini apa? Doa. Kan itu isinya. Jadi jangan kita terjebak pada casingnya, tapi isinya. Maka semua maksud ini adalah doa supaya orang itu semangat. Maka kita robah. Ustaz Somad berubah, dulu katanya haram. Tonton lagi video yang lama-lama. Haram itu bukan ininya, haram itu tradisi. Karena yang berdoa di depan api itu adalah majusi. Dan saya pribadi sudah 43 tahun umur saya, tak pernah merayakan ulang tahun walau sekalipun. Anak saya pun tak pernah saya buat ulang tahun. Keponakan saya tak pernah. Adik kandung saya tak pernah saya ucapkan selamat ulang tahun sampai hari ini. Bisa datang tanya dia, pernah Ustaz Somad menyebutkan selamat ulang tahun? Enggak. Jadi jangan iyalah dia terikut-ikut. Saya menjawab, saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Itu. Tapi saya tak menyalahkan orang. Jangan, bukan berarti saya tak pernah salahkan orang, karena isinya adalah doa. Yang saya salahkan itu adalah mengikut tradisi musyrik, berdoa depan api. Itu saja. Itu pun orang marah juga ke saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah jelas. Ustaz, betulkah wudhu, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda.
mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu nih batal nih Syafi'i. Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Ini kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat batal. Kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi ayatnya itu juga aula mastumun nisa, tapi kata dia lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat sekedar sentuh, dia tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatuh condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal, kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat, aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis, bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar, sehat, mau sholat, ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan batal, kan dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustaz. Nah, berarti kau Maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke Maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatud duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu. Mazhab Maliki nggak bisa. Cara wudunya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wudunya Maliki. Nah, baru membatalkannya Maliki. Begitu Bu Salmah.